Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mengikuti ibadah kebangunan rohani. Di situasi sekarang ini, situasi pandemi yang melanda negara-negara di dunia, Indonesia juga terdampak dengan virus COVID-19, dan ini berdampak di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tentunya juga di antara saudara pun mungkin ada yang mengalami dampak dari wabah ini. Nah, di sini rohani kita ini tetap bangun. Jangan sampai suam-suam. Bahkan jangan sampai kita sudah tidak ingat Tuhan lagi. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu sangat penting menjadi pegangan kita di dalam menghadapi situasi kondisi apapun. Justru di dalam keadaan yang demikian sekarang ini, disinilah kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rohani kami perlu ada firman Tuhan, karena dalam Amsal pasal 4 ayat 22, kalau kami menyimpan firman Tuhan di lubuk hati kami yang paling dalam, kami akan mendapat kehidupan yang dari Tuhan, bahkan kesembuhan bagi jasmani kami. Betapa luar biasanya firman Tuhan. Kami mau menyimpan dalam lubuk hati kami. Dan dalam Matius pasal 24 ayat 35, Yesus sendiri menyatakan bahwa firman itu kekal. Langit dan bumi akan lenyap. Kami mau Tuhan menyimpan nilai-nilai kekal ini di dalam rohani kami. Kami tidak perlu khawatir, karena firman Tuhan adalah janji Tuhan yang ya dan amin. Kami yakin Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran pohon ara yang dikutuk. Kita membaca di dalam Markus pasal 11 ayat 12 sampai dengan 14, kemudian disambung ayat 20 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Selanjutnya ayat 20 sampai dengan ayat 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk." Perhatikan baik-baik. Dalam pandangan Petrus, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini," perhatikan, berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya
bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kalau kita membaca di dalam tafsiran Alkitab, komentari Alkitab, maka kita akan menjumpai ada berbagai pandangan tentang kebenaran ini. Yang saya perlu beritahu kepada kekasih Tuhan, karena saya menjumpai di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada yang memahami Yesus mengutuk pohon ara, sehingga saya menjumpai mereka juga menerapkan itu. Sampai mereka kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati mereka, ya sedikit-sedikit mengutuk. Nah, di sini perhatikan baik-baik. Menurut pandangan saya, Yesus tidak mengutuk. Bahkan saya membaca di dalam komentari, pohon ara di sini diibaratkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel hidupnya tidak berbuah, tegak tengkuk, maka sebenarnya Yesus mengutuk bangsa Israel. Loh, kalau kita memperhatikan konteks Alkitab, konteks dekat, melihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, kalau masih kurang jelas, kita bisa melihat konteks jauh, pasal demi pasal, surat demi surat. Yesus, kalau kita memperhatikan di dalam dinamika mengajar kepada murid-muridnya, lihat, Yesus berkata kepada Simon, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Simon mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Untuk kedua kalinya Yesus bertanya, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kalinya. Dan apa jawaban Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini, jadi wujud konkret. Kalau kita menyatakan kita mengasihi Tuhan, wujud konkretnya adalah kita mengasihi jiwa-jiwa. Ini Yesus mengatakan sampai ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini kekasih Tuhan. Nah jelas, kalau sampai pohon ara itu bangsa Israel, pohon ara itu dikutuk, itu adalah bangsa Israel dikutuk, maka tidak nyambung. Padahal Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, gembalakan jiwa-jiwa. Tidak connect, tidak nyambung. Bagaimana Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, gembalakan jiwa-jiwa, tetapi Yesus tidak memberikan contoh yang baik. Dia mengutuk bangsa Israel. Kekasih Tuhan, dan lebih lagi kalau kita perhatikan,
Saat itu Yesus lapar. Yesus lapar. Dalam perjalanannya menjumpai pohon ara supaya ditemukan buahnya, karena Yesus sedang lapar. Tetapi tidak dijumpai buah itu. Dan tertulis, kita sudah mendengar tadi, belum musimnya. Perhatikan baik-baik, belum musimnya. Nah, di sini Yesus lapar dan pohon ara yang dijumpainya itu belum berbuah karena belum musimnya. Maka kalau Yesus mengutuk pohon ara itu, tentunya ya, logika kita, bahkan kalau mungkin saudara kita yang non-Kristen membacanya, tentunya akan sangat kritis. Loh, gimana Yesus Kristus ini? Sudah tahu belum musim buah kok. Ya, tertulis belum musimnya. Bagaimana sih Yesus Kristus ini? Masa kurang cerdas? Belum musimnya, belum buahnya, kok tega sekali mengutuk. Dan lebih lagi egois, karena lapar. Untuk dirinya kena lapar sampai, ya, kok tega mentoloh pohon ara yang belum musimnya itu, tidak menjumpai buah, kemudian dikutuk sampai jadi kering. Nah, ini orang duniawi akan bilang, wah ini ya, orang-orang sekuler bisa berkata, wah kebacut ini, sudah tahu belum musimnya, ya, dan hanya untuk memenuhi lapar. Dan bahkan kita lihat ada beberapa orang tidak kritis, kemudian ini menjadi contoh. Akhirnya saya menjumpai beberapa hamba Tuhan gampang sekali mengutuk warganya, mengutuk jemaat yang mungkin tidak menyenangkan baginya, tidak, ya, ada penundukan diri, membangkang, mungkin mengkritisi, mungkin ada tujuan baik, memberikan masukan-masukan, tapi dikutuk. Nah, ini. Jadi Yesus dengan demikian tidak memberikan contoh yang bagus, tidak memberikan contoh yang bagus. Kasih Tuhan, kebenaran ini saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saya memperhatikan di dalam Alkitab, lihat ya, tertulis di dalam ayat 12 sampai 14, Yesus mengutuk pohon ara. Ini kalau Alkitab bahasa asli Yunani, ini tidak ada judul, tidak ada. Ya, Alkitab yang asli dalam bahasa Yunani itu tidak ada titik koma, tidak ada huruf besar, tidak ada judul. Itu bahasa Yunani kuno. Kemudian perkembangan waktu di dalam kehidupan bangsa-bangsa, khususnya di Timur Tengah, ya, dan juga karena dalam bahasa Yunani, demikian juga perkembangan dalam bahasa Yunani dalam perjalanan waktu. Bahasa Indonesia saja kita perhatikan Alkitab yang kuno, ya, bahasa Indonesia kuno, coba lihat. Iya, ejaan-ejaan lama. Perjalanan waktu, bahasa Indonesia pun mengalami, iya, pembaharuan, ejaan baru. Sekarang pun karena perkembangan, karena kosakata terbatas, muncul kosakata yang baru, ya, seperti kata kiat-kiat. Nah, sekarang ini ada kata daring dan lain sebagainya, kata-kata baru, pilar, ya,
kata-kata baru. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Di dalam ayat 20 sampai dengan 26 diberi judul oleh bapak-bapak gereja di dalam menetapkan kitab suci mereka yang menjadi pengikut Yesus. Ditetapkan 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. Mereka bapak-bapak gereja menyusunkan secara bersama kitab-kitab mana yang bisa diterima, yang mana yang tidak bisa diterima. Sehingga di dalam kesepakatan kitab suci Alkitab mereka yang menyatakan diri pengikut Yesus, umat Kristiani, mempunyai kitab suci Alkitab ini dengan 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Ini yang diakui sebagai kitab suci umat Kristiani, dan itu sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Sempurna. Kita bisa membaca di dalam Mazmur pasal 19, di situ dibahas bahwa firman Tuhan sempurna. Dia bisa menyegarkan, dia bisa memberikan keteguhan. Dia lebih dari emas tua, lebih dari madu yang manis, madu yang memberikan pengobatan. Dan dikatakan mereka yang menjalani hidup ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, mereka akan mendapat upah yang besar. Perhatikan, upah yang besar. Ini yang mereka di dalam hidup ini menjalani kehidupan, dinamika hidup ini. Ketika menghadapi kesulitan, kesukaran, harus mengambil keputusan. Nah, sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi epistemologi kita? Epistemologi ini adalah dasar pendirian, dasar di dalam kita berjalan di dalam kebenaran yang sejati. Manusia tidak mempunyai kebenaran. Di dalam Yesaya 64, kebenaran manusia seperti kain lara. Coba kalau dua orang sedang konflik, saya yang benar, kamu yang salah. Yang satu mengatakan, saya yang benar, kamu yang salah. Tidak ada titik temunya. Kebenaran manusia seperti kain lara. Itu bahasa Surabaya, maaf, gombal. Kain lara yang untuk bersih-bersih, ya meja yang kotor, ya kursi yang kotor. Itu kebenaran manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada kebenaran sejati. Firman Tuhan ini kebenaran sejati. Yesus sendiri menyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah, satu pernyataan yang teguh, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sendiri menyatakan, dialah kebenaran yang sejati itu. Di dalam Yohanes pasal 1, saudara bisa memperhatikan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu. Segala sesuatu ini, alam semesta ini, diciptakan oleh firman itu. Dan di dalam firman itu adalah ada hidup. Hidup di sini dalam bahasa Yunani bukan bios. Saudara, waktu dulu studi di SMA ada mata kuliah disiplin ilmu biologi, belajar tentang kehidupan hewan, tumbuh-tumbuhan. Bahasa Yunani hidupnya Allah. Kalau saya membaca komentar yang ditulis oleh Teni, dijelaskan ini hidupnya Tuhan, hidup yang berkualitas.
hidup yang lebih dari kelimpahan materi, hidup yang berkemenangan, hidupnya anak itu sendiri. Dan itu adalah terang manusia. Kalau hidup kita, lubuk hati kita diisi firman. Kalau saya perhatikan Amsal 4 ayat 22, ya, hikmat firman itu simpan di lubuk hati yang paling dalam. Lihat, mereka yang mendapati kebenaran itu, pesan Tuhan itu dari firman itu, maka firman itu akan menjadi kehidupan bagi dia. Luar biasa. Bahkan menjadi kesembuhan. Dan lebih luar biasa, saudara bisa baca nanti, kesembuhan bagi jasmanimu. Bukankah ini luar biasa? Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, pandemi wabah virus COVID-19 ini. Tentunya kita, yang menjadi harapan kita di dalam perlindungan kesehatan. Karena virus ini tidak terlihat oleh mata tapi sangat mematikan. Dari bulan Maret sampai ke bulan 9 ini menjadi klaster, menunjukkan penularannya begitu cepat dan mematikan. Lihat negara adik tiga, Amerika Serikat, Eropa, negara yang canggih, negara yang maju. Lihat teknologi medis, pengobatan, kedokteran begitu maju. Tapi justru kita lihat rakyat mereka ini terdampak positif COVID-19 ini ratusan ribu loh saudara, ratusan ribu. Dan yang tewas itu puluhan ribu. Sampai begitu rupa, jelas menunjukkan bahwa manusia itu sepandai-pandainya, sepengalaman, sekalipun memiliki teknologi canggih, tetap terbatas. Tetap terbatas. Kekasih Tuhan, di dalam kebenaran ini tertulis, diberikan judul oleh bapak-bapak gereja, pohon ara yang sudah kering dan nasihat Yesus tentang doa. Nah, di sini kekasih Tuhan, saya beritahu kepada saudara, kebenaran ini Yesus mau mengajarkan bahwa kehidupan doa itu mempunyai dampak yang besar dari zaman Yesus sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Kalau seorang berdoa dengan hati yang bersih, lihat kalau kita membaca di sini ya, kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hatimu, ya harus dibereskan. Di dalam Yesaya, kalau saudara membaca Yesaya pasal 59, apa yang menjadi penghalang antara saudara dengan Tuhan? Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Dia bisa mengulurkan tangannya untuk menolong. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Tapi yang menjadi penghalang itu apa? Dosa ini. Nah, kebenaran yang diajarkan di sini, Yesus lapar dan mengharapkan pohon ara itu ada buahnya supaya Yesus bisa mengatasi perutnya yang lapar. Bagi Yesus, perhatikan baik-baik kekasih Tuhan, murid-murid sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang Yesus nyatakan. Yesus mendidik murid-muridnya, sering dikatakan sekolah Alkitab berjalan. Dalam perjalanan Yesus bersama muridnya berjumpa dengan sesuatu, di situ menjadi titik tolak. Yesus mengajarkan suatu kebenaran.
Dalam perjalanan menjumpai Lazarus yang sudah meninggal sudah berapa hari, dengan kuasa yang dia adalah Tuhan itu sendiri, Lazarus dibangkitkan. Secara manusiawi tidak mungkin sudah berapa hari sudah busuk. Lihat, Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang meninggal itu. Ya, hidup kembali. Dan Yesus mengajarkan kebenaran bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Demikian juga di dalam perjalanan menjumpai sesuatu, dari situ Yesus menjadikan apa yang dijumpainya itu titik tolak untuk mengajarkan kebenaran. Dalam perjalanan menjumpai perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria itu dengan penduduk sekitarnya itu, kehidupan mereka dari air sumur Yakub. Itu sumur leluhur. Penduduk sekitar hidup dari air sumur Yakub ini. Lihat, Yesus mengatakan apa? Air sumur Yakub ini bisa nantinya haus, tapi Yesus bisa memberikan air kehidupan, mata air yang mengalir terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Nah, lihat, murid Yesus dengan mata kepala sendiri sudah melihat mujizat. Maka mudah sekali untuk Yesus berkata kepada pohon ara itu, karena tidak berbuah. Dengan sepatah kata Yesus bisa mengatakan, berbuahlah. Mengapa tidak? Dan pasti pohon ara itu berbuah. Itu pasti. Lazarus yang mati saja bangkit. Secara nalar tidak mungkin, sudah mati sekian hari, sudah busuk, hidup kembali. Bagi Yesus pohon ara yang tidak berbuah, Yesus dengan perkataan dia adalah Tuhan, berbuahlah, pasti berbuah. Tapi mengapa pada waktu itu Yesus menunjukkan di hadapan muridnya, sampai Petrus ya berpandangan Yesus mengutuk. Yesus berkata kepada pohon itu. Dan selanjutnya sangat jelas, Yesus mengajarkan tentang kehidupan doa. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sederhana sekali. Yesus tidak menunjukkan lakukan 5 prinsip, melakukan 10 prinsip, apalagi 15 prinsip. Ya, tentunya orang yang membaca, umat yang membaca akan mengatakan, waduh, begitu sulitnya ya, sampai 15 prinsip. Luar biasa. Yesus dengan sederhana, tidak ribet, tidak mumet, tidak jelimet, tidak birokrat. Percayalah kepada Allah. Lihat, sederhana, percayalah kepada Allah. Dan Yesus menegaskan, aku berkata kepadamu. Dan ada penegasan, sesungguhnya. Nah ini, sesungguhnya. Barang siapa, bukan orang tertentu, pertapa di goa, pertapa biarawan, membiara, hidup selibat, atau malaikat-malaikat suci itu. Tidak. Barang siapa berkata, naik, berkata, saya tegaskan, berkata, mengajarkan satu kebenaran, betapa perkataan itu mempunyai dampak. Lihat, barang siapa berkata kepada gunung ini, di sini kemudian jangan kita berkata kepada gunung Semeru, ya, gunung Arjuna. Maksudnya kalau masalah saudara itu begitu berat, mungkin sebesar gunung. Secara nalar mungkin saudara mengalami jalan buntu, mungkin pintu yang sudah tertutup, pintu tembaga,
Mungkin bahkan ada palang-palang besi. Dan cara ilmu nalar, logika, matematika tidak mungkin. Sudah buntu. Tetapi perhatikan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Nah, di sini saya memberikan nasihat kepada saudara. Jangan berdosa di dalam perkataan. Jangan berdosa di dalam pikiran. Jangan berdosa di dalam hati. Jangan berdosa dalam perbuatan. Ya. Dia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Ditegaskan kembali, percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Di sini saudara, Yesus menunjukkan pohon ara itu untuk Yesus berkata, berbuahlah, pasti berbuah. Tetapi Yesus juga menunjukkan tidak berbuah, pohon itu menjadi kering. Jadi Yesus itu mau menegaskan, hati-hati dalam perkataan ini. Kita bisa berkata positif, jangan sampai kita berkata negatif, karena dampaknya besar. Jangan ditunjukkan pohon ara itu bangsa Israel. Bukan. Masa Yesus ini ya sedemikian rupa untuk perutnya yang lapar, ya apalagi belum musim buah ara, sembarangan saja ngutuk-ngutuk ya. Tidak dikatakan Yesus mengutuk, itu pandangan Petrus yang tertulis di sini nih, tokoh-tokoh bapak gereja yang memberi judul. Nah, kekasih Tuhan, Amsal 18 ayat 21 mengatakan, mati hidup dikuasai oleh lidah. Mati hidup bukan karena tidak ada makanan, bukan karena pengangguran. Sampai dikatakan dampaknya begitu besar, mati hidup seseorang itu loh. Lidah ini punya dampak yang besar. Siapa yang suka menggemakannya, membunyikannya? Nah ini hati-hati. Yesus sudah tunjukkan kata-kata positif, kata-kata negatif, dampaknya besar. Beberapa orang tanpa sadar mengutuk dirinya, aku ini apes, mati aku. Disiram, dikasih pupuk, dia menabur dengan kata-kata yang negatif ini. Apa yang terjadi? Ya, apes tenan. Nah ini kata-kata kutuk ini harus dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan saudara sekarang ini merupakan buah dari kata-kata yang saudara sudah ucapkan yang lalu-lalu. Nah kata-kata kutuk yang pernah saudara ucapkan kepada diri saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, cabut. Saya cabut perkataan ini, kata-kata kutuk dalam nama Tuhan Yesus. Ini, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ini, kekasih Tuhan, siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya sampai mati hidupnya seseorang. Di dalam perjanjian baru, Yakobus secara khusus pasal 3 membahas tentang lidah ini. Coba lihat seorang guru yang pekerjaannya itu mengajar. Sudah begitu rupa ya di dalam kehidupannya, ya mahir di dalam berkata. Itu pun bisa keliru. Sampai dikatakan kalau seorang bisa menguasai lidahnya, dia bisa menguasai dirinya. Jadi kalau saudara mau tahu kehidupan seseorang, lihat perkataannya. Oh perkataannya ceplas-ceplos, kata-kata kotor, kata-kata yang caci maki, hujatan, kata-kata nista. Pastilah hidupnya diragukan. Perkataannya saja dia tidak bisa mengendalikan. Bagaimana kehidupannya? Yakobus mengajarkan lidah ini ya ibarat seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang besar. Kemudi yang kecil, kapal yang besar yang digerakkan angin itu bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Jadi hidup saudara kalau mau baik, bahkan dikatakan mau panjang umur, hati-hati dengan lidah ini. Hati-hati. Sampai begitu katakan oleh penatua Yakobus ini,
lidah ini ujungnya itu, ya, lihat ada api neraka sampai begitu rupa. Bahkan dikatakan apa? Lidah itu sesuatu yang buas. Loh, lidah ini kan lidahnya manusia ciptaan Tuhan, gambar Allah. Mengapa sampai dikatakan buas? Padahal buas itu sepatutnya dikenakan kepada hewan-hewan liar. Masa lidah dikatakan buas? Karena dampaknya sangat besar. Nah, di sini, kasih Tuhan, kebenaran ini mengajarkan di dalam situasi COVID-19 ini, jangan sampai kita berdosa dan perkataan, di dalam pikiran, kata-kata dan pikiran, di dalam hati, suara hati, tawar hati, kecewa, dan diwujudkan dalam perbuatan. Ayat yang terakhir kita baca di dalam Yudas, ini bukan Yudas pengkhianat, Yudas saudaranya Yesus. Yudas pasal 1, lihat sampai begitu rupa, ya. Perhatikan baik-baik. Yudas pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu, kefasikan mereka. Orang fasik itu orang yang tidak peduli Tuhan. Bisa saja dia agamawi, tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan. Ya, sebagaimana kalau saya perhatikan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya, dan nah ini sering tidak diperhatikan, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kelihatannya agamawi, tapi hatinya sudah jauh dari Tuhan, kering, hampa. Ini bukan Tuhan mengutuk, karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sudah dibawa kutuk dosa. Dan apa yang akan dialami? Dia akan mengalami apa? Semak duri. Nah ini, hidupnya penuh duri. Mengalami apa? Iya, keadaan yang tidak baik. Apalagi padang asin, tidak ada kehidupan di situ. Rohaninya tidak ada kehidupan. Nah ini jangan sampai teguran Tuhan kepada jemaat di surat Wahyu. Engkau kelihatannya hidup, sebenarnya engkau sudah mati. Nah, jangan kelihatannya agamawi, tapi rohaninya sudah mati. Jangan sampai ketika kita berpulang, aku tidak kenal engkau yang melakukan kejahatan. Sekalipun kita sudah usir setan, sudah bernubuat, Tuhan katakan apa? Aku tidak kenal engkau yang melakukan kejahatan. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus, seorang cendekiawan, mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita perhatikan, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, yang hidup tanpa Roh Kudus. Ingat baik-baik kekasih Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus minta kepada Bapa surgawi, sampai minta. Minta apa, saudara? Supaya Bapa itu mengutus Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi penolong. Apakah hanya untuk hidup di dunia ini? Tidak, dikatakan apa? Untuk selama-lamanya. Sampai begitu pentingnya, sampai Yesus minta kepada Bapaknya untuk mendampingi kita sebagai penolong selama-lamanya. Lihat di sini. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Bangun di atas dasarmu, imanmu yang paling suci, tidak bercabang. Iman kepada Yesus Kristus, tidak bercabang dengan jimat, dengan okultisme, dengan hal-hal duniawi, menghalalkan segala cara. Dan perhatikan, berdoalah
berdoalah dalam Roh Kudus. Ditegaskan kembali Roh Kudus. Kita bukan saja menghadapi alam nyata ini, dinamika hidup, tantangan, kesulitan, godaan, tapi di baliknya ada alam roh. Rasul Paulus katakan perjuangan kita melawan iblis yang terorganisir, pernah menjatuhkan orang-orang kuat dalam perjanjian lama. Simpson, Daud, Salomo, ya, mereka membangun manusia kedagingan mereka, keinginan mata, gengsi, keangkuhan. Ya, kita lihat Simpson punya kekuatan jasmani, Daud punya kekuatan kerajaan, Salomo punya kekuatan hikmat, tapi jatuh dalam dosa. Nah, teologinya Rasul Paulus, bangun manusia rohmu. Perhatikan di sini. Ya, berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan. Ya, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dan ditunjukkan di sini dikatakan apa? Ya, sesungguhnya Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista. Nah, ini yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan, menghalalkan segala cara. Dan kasih Tuhan, mari di dalam ibadah kebangunan rohani, kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata yang negatif, caci maki, kata-kata nista, ya, kata-kata hujat, ya, Yesus sudah memberikan contoh pohon ara. Dia tidak mengutuk manusia loh, ya, dan dia tidak mengutuk, dia berkata, ya, Petrus yang dalam pemandang matanya mengutuk. Penulis mereka, bapak-bapak gereja di awal gereja mula-mula menulis di dalam ejaan yang dalam situasi masa sekarang ini. Kita lihat diberi judul Yesus mengutuk. Yesus tidak mengutuk, menunjukkan pohon ara itu. Kalau kita kata-kata ya negatif, jangan sampai kata-kata negatif yang kotor, caci maki, kata-kata hujatan, kata-kata nista, kata-kata kutuk. Yesus tidak mengutuk manusia, tidak. Lihat, Yesus menunjukkan dampak yang begitu besar. Untuk menjadikan pohon itu berbuah gampang sekali. Jadi Yesus menunjukkan kata-kata itu tidak berbuah, maka tidak terbuah. Nah, mari kekasih Tuhan, jangan sampai kita menggemakan kata-kata kotor, kata-kata nista, kata-kata kutuk terhadap diri kita, anak-anak, keluarga, pekerjaan, karena dampaknya sangat besar. Berkatalah firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 55, kalau kita berkata firman Tuhan, maka firman itu tidak akan kembali dan sia-sia. Demikian juga Yosua 1 ayat 8, merenungkan dan memperkatakan, maka Tuhan membuat perjalanan hidupmu berhasil dan engkau di dalam keberuntungan. Nah, kalau kita tidak mengatakan kata-kata firman, kata-kata yang kotor, caci maki, ancaman, kutukan-kutukan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Tuhan, Yesus sudah mengajarkan bahwa perkataan itu mempunyai dampak yang besar. Dan Yesus sudah mengajarkan bukan dengan hal-hal yang ribet, tetapi Yesus sudah menunjukkan cara Tuhan, cara yang sederhana, dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak bimbang, tidak berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perbuatan.
maka apa yang dikatakan itu akan terwujud. Setiap pribadi pada saat ini Tuhan yang menghadapi masalah kehidupan, pekerjaan, usaha, kesehatan, kami berseru dengan satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Menjamah setiap pribadi. Kami percaya Yesus tidak berubah. Setiap pribadi yang percaya sungguh-sungguh tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati dan perbuatan, pasti menerima perkataan-perkataan firman Tuhan dengan percaya sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Di dalam situasi kondisi sekarang ini, kami sebagai hamba Tuhan memohon Tuhan yang berdaulat. Kami yakin hati Tuhan penuh belas kasihan. Tuhan jamah setiap pribadi pada saat ini. Tuhan jamah masyarakat. Tuhan jamah bangsa negara kami Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan tunjukkan kepada bangsa negara Indonesia ini. NKRI tetap terjaga, terpelihara. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.